Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Agus Rimbawan, NIM K.211.19.008. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tugas makalah kali ini berjudul Manusia sebagai Khalifah di Muka Bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Az-Zariyat ayat 56, Al-Mu'minun ayat 12-14, An-Nahl ayat 78, Allah menyampaikan keputusannya kepada para malaikat tentang rencananya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada para malaikat penting, karena merekalah akan dibebani sekian tugas yang menyangkut manusia seperti memelihara, membimbing, dan lain sebagainya. Penyampaian itu juga kelak akan diketahui manusia, akan mengantarkan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang tersimpul dalam dialog antara Allah dan para malaikatnya. Allah berfirman yang artinya, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Penyampaian ayat ini bisa jadi setelah proses penciptaan alam raya dan kesiapan untuk dihuni manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan nyaman. Dengan adanya makalah ini, saya mengharapkan kepada diri saya sendiri, baik ataupun yang membaca, agar dapat mengetahui kedudukan manusia di muka bumi ini. Juga dapat memahami tugasnya dan kewajibannya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan demikian kita dapat mempelajari apa saja tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Rumusan masalah. Makna Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Masuk ke bab pembahasan. Yang pertama, makna Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang dimaksud dengan khalifah ialah bahwa manusia diciptakan untuk menjadi penguasa yang mengatur apa-apa yang ada di bumi, seperti tumbuhannya, hewannya, hutannya, airnya, dan lain sebagainya. Seyogianya manusia harus mampu memanfaatkan segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahatannya. Jika manusia telah menjalankan itu semua, maka sunatullah yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi benar-benar dijalankan dengan baik oleh manusia tersebut, terutama manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas utama manusia sebagai khalifah di bumi ini yaitu beribadah kepada Allah. Allah turunkan dengan segala fasilitas yang disediakan, tentunya bukan hanya untuk dipergunakan begitu saja, melainkan harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan dan dimanfaatkan keberadaannya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, manusia diberikan Allah pikiran dan dapat memikir dengan akal. Karena itu Allah mempercayakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Tidak ada yang dapat dilakukan manusia tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beribadah adalah satu wujud bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini tugas manusia lainnya di bumi ini selain menyembah kepada Allah. Manusia sebagai khalifah di bumi itu sebagai pemimpin dirinya sendiri. Maksudnya adalah setiap manusia adalah khalifah, pemimpin dirinya sendiri sebelum memimpin saudaranya yang lain, dengan belajar mengontrol apa yang di pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita, perasaan kita, dan sikap seharusnya bagaimana harus ditampilkan tanpa kita sadari bahwa kita sedang memimpin diri kita sendiri. Kita hidup di dunia ini akan selalu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu dengan berujung dengan baik atau berujung dengan buruk. Itulah kelebihan kita yang kita lainnya, yaitu diberi pilihan. Tugas manusia sebagai khalifah di bumi yaitu menjaga alam dan isinya. Alam yang memberikan kita keberanian hidup, oleh karena itu kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara menggunakan apa yang ada di dalam ini dengan sesungguhnya tanpa berlebihan. Tugas lain manusia sebagai khalifah di bumi yaitu saling menyayangi dan menjaga setiap sesama umat manusia, menolong sesama saudaranya. Allah menciptakan umat manusia beragam bukan untuk saling menjatuhkan atau saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal supaya kita bisa belajar satu sama lain. Karena itu jangan jadikan berbagai untuk kita saling menjatuhkan dan berpecahan. Manusia hidup di bumi ini butuh orang lain antara satu sama lain atau yang kita sering sebut makhluk sosial, untuk saling menolong, saling toleransi, dan saling menyayangi. Tugas manusia
sebagai khalifah di bumi yang selanjutnya telah memakmurkan dan memelihara bumi. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, artinya manusia diciptakan untuk menjadi penguasa dan mengatur segala yang ada di bumi ini, yaitu menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, laut, gunung, dan lain sebagainya. Harus bisa memanfaatkan semua ini yang ada di bumi demi kemaslahatan. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kewajiban bersama yang diberikan Allah untuk mengeksploitasi kekayaan bumi untuk kemaslahatan umat. Allah berfirman kepada malaikat ketika akan menciptakan Nabi Adam, yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Banyak kaum muslimin yang keliru dalam memahami ayat ini, yakni sebagai wakil atau pengganti Allah dalam mengurus bumi. Makna khalifah yang benar adalah kaum yang menggantikan satu sama lain, kurun demi kurun dan generasi demi generasi. Demikian penjelasan dan ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ingatlah ketika Tuhanmu beriring kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Hadis dan ayat tentang manusia dijadikan khalifah di bumi. Qala Rasulullah SAW anhu radhiyallahu sa'idan abi amfi kanat ila isra bani fitnati awwala fa in nisa'u wa taku dunya fataku ta'maluna kaifa wa yanzuru fiha mustakhlifukum wa inna isa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri anhu radhiyallahu, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan khalifah di dunia, maka Allah akan melihat bagaimana kamu melaksanakan, maka takutlah kamu akan dunia dan takutlah akan fitnah, karena wanita sungguhnya fitnah yang pertama kali mendapat Israel adalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah anhu radhiyallahu yang dinaikkan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Rasul menjawab, yang paling takwa di antara mereka. Mereka berkata, bukan tentang ini kami bertanya. Rasulullah bersabda, Yusuf alaihissalam adalah Nabiullah, putra Nabiullah, putra Khalil wa Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, bukan tentang ini kami bertanya. Rasulullah, maka apa kalian bertanya kepadaku tentang bahasa Arab? Orang yang baik di masa jahiliyah adalah orang yang terpilih dalam Islam jika mereka berilmu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sebagai khalifah yang harus bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Karena manusia sejak lahir sudah mempunyai potensi-potensi atau fitrah, maka dari itu manusia harus dapat mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dengan baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi, hendaknya manusia berlaku yang mencerminkan untuk kesetaraan akan tugas hidupnya sebagai pengatur bumi, untuk perbuatan yang baik kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk yang lain, untuk usaha semaksimal mungkin untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan bagi siapapun, untuk usaha untuk mewujudkan islah dan perdamaian di bumi dan menghindari pertikaian yang akan membawa kerusakan. Saran dari kami, dari saya, Indonesia menyadari bahwa makhluk ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari teman-teman, khususnya dari dosen yang bersifat membangun, sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Daftar Pustaka Jalaluddin Teologi Pendidikan Jakarta Raja Grafindo Persada 2000. Mungkin makalah ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.